Kalau kita mau memahami ayat, fahami sesuai dengan apa yang telah difahami oleh orang yang paling ngerti ya tentang Quran dan telah diterapkan dengan tepat. Nah ini, pernah saya didatengin seorang anak muda. Dia mau menikah, melamar putri seseorang. Kemudian orang tua anak ini menyatakan kepada saya melalui telepon, dia bicara, "Pak Ustadz, maaf, anak saya ini bukan saya melarang menikah ya, nah, tapi apa yang mau diberikan untuk makan istrinya itu apa? Dia belum punya rumah, dia takut terhadap lingkungannya, dia khawatir terhadap imannya, sehingga dia lebih mementingkan ridha Allah. Dia itu pingin menikah. Tapi gimana pekerjaan Ustaz, kan nggak bisa beri makan." Sekarang saya mau tanya kepada ibu, definisi cukup dan tidak cukup itu siapa yang mendefinisikannya? Definisi kewajiban memberi nafkah itu siapa yang mendefinisikan? Yang mendefinisikan itu adalah orang-orang soleh, ataukah yang mendefinisikan itu adalah gubernur Bank BI? Kira-kira siapa yang mendefinisikan? Seorang sarjana ekonomi ataukah seorang yang soleh? Ya kan tentu ya Ustaz, ya menurut Al-Quran dan Rasul. Kalau begitu, sekarang coba kita nilai bersama-sama. Rasul SAW diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Coba ibu ya, kira-kira nih, coba kita nilai. Sebelum itu saya tanya, kira-kira kalau ada seorang tidak mampu memberi makan istrinya sehari, jangankan beras putih, beras jagung nggak ada di rumah, kira-kira dosa nggak? Ya nggak boleh Ustaz, dosa, mana tanggung jawab dia sebagai suami? Ini jawabannya. Kemudian, oh begitu Bu ya, mari kita dengarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, bahwa kata Aisyah, selama 3 bulan berturut-turut muncul bulan, hilang di akhir bulan, muncul di awal bulan lagi, hilang lagi, muncul lagi, hilang lagi, selama 3 bulan berturut-turut di rumah kami, kata Aisyah, nggak ada asap, yakni nggak ada yang mau dimasak 3 bulan. Kira-kira gimana Bu? Rasulullah dosa nggak? Menurut penilaian kita, Rasulullah nggak bertanggung jawab. Waduh, astagfirullah. Nah ini siapa yang mau menilai sekarang? Masalah rumah saya bilang insya Allah Allah mudahkan. Yang penting takwa kepada Allah dan usaha. Yang dilarang itu kalau kita minta-minta ketuk pintu, ya, menggantungkan kepada orang tua itu. Anak ini sudah siap untuk mengarungi hidup ini, biarkan. Nah, ini para hadirin yang kita lihat kondisi umat ini. Mizan, ya, takaran itu sudah berbolak-balik, nggak menentu. Kenapa? Karena umat Islam sudah dicekoki pemikirannya ini dengan berbagai macam pemikiran. Tempo masuk, Jawa Pos masuk, ya, Femina masuk, ya, sejak masih kecil Bobo sudah masuk, Scooby-Doo sudah masuk, macam-macam. Nah, kacau ini pemikiran. Belajarnya filsafat, belajarnya ilmu ekonomi barat. Waduh, hancur-hancuran benak kita ini, sehingga mizan kitabullah dan mizan sunnatul Rasul itu sudah tidak mengerti di nomor berapa itu adanya. Inilah umat yang menyebabkan umat ini nggak berhasil ya di sini nih. Sudahlah, pontang-panting pikiran, seminar, silakan, muktamar, macam-macam muktamar silakan adakan untuk memeras pikiran bagaimana mencari jalan keluar bagi umat ini. Selama Al-Quran dan Sunnah nggak dijadikan sebagai panutan, para sahabat Rasul tidak mau dicontoh dan ditauladani, sudahlah, hancur, sudah pasti. Siapa yang nyatakan gini? Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah,